Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kuliah kita sekalipun melalui channel YouTube ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kudua, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan jenis pemasaran agribisnis. Jenis pemasaran menurut Supriyanto dan Ernawati itu terdiri atas pemasaran internal, kemudian pemasaran eksternal, dan yang ketiga adalah pemasaran interaktif. Apa yang dimaksud dengan pemasaran internal di sini adalah yang biasa dikenal dengan internal marketing, adalah menerapkan teori dan praktik pemasaran terhadap para karyawan. Jadi manajer harus mempekerjakan orang yang melayani konsumen dan mereka harus bekerja sebaik mungkin. Nah, secara teknis ungkapan internal marketing ini berarti mengaplikasikannya setiap aspek marketing di dalam perusahaan. Alma mengatakan bahwa internal marketing ini artinya manajer harus memandang karyawan sebagai langganan. Jadi memandang pekerjaan mereka sebagai produk dan usahakan desain produk ini sebaik mungkin guna memenuhi selera konsumen. Sedangkan menurut Kotler, internal marketing ini adalah tugas merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan. Karyawan yang berkompeten, yang kelak ingin melayani pelanggan dengan baik. Nah, tentu pemasar yang cerdas itu menyadari bahwa aktivitas pemasaran di dalam perusahaan itu bisa menjadi sangat penting, bahkan lebih penting daripada aktivitas pemasaran yang diarahkan ke luar perusahaan. Jadi tidak akan mungkin melaksanakan pelayanan yang prima sebelum staf perusahaan siap memberikannya. Nah, definisi ini menekankan betapa pentingnya memuaskan kebutuhan karyawannya agar dapat mengembangkan dan mendapatkan kualitas terbaik karyawan dalam melayani konsumen. Jadi konsumen itu bagi seorang karyawan seharusnya dilayani dengan baik, Paling tidak ada satu konsep, konsep senyum, kalau dalam agama kita tabassamaka li akhika sedekah. Justru dengan tersenyum itu bisa menjadi sedekah buat saudara-saudara kita. Nah, salah satu modal bagi seorang karyawan dalam melayani konsumen itu adalah pertama tentu menyapa, senyum, dan memberi pelayanan yang terbaik. Jadi kalau menurut Ratnasari dan Mastuti itu mengatakan bahwa terdapat dua aspek penting dalam konsep internal marketing. Pertama, menjadikan karyawan dari setiap departemen itu memiliki peran sebagai internal customer, dan supplier. Nah, yang kedua adalah menanamkan pandangan yang sama terhadap misi, strategi dan tujuan perusahaan yang merupakan elemen yang penting untuk menciptakan komitmen
yang tinggi pada setiap karyawannya, yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk bekerja optimal. Proses yang urgent untuk berhasilnya internal marketing adalah penekanan tentang pentingnya komunikasi, ya, termasuk keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi terhadap tujuan yang akan dicapai. Nah, implementasi dari konsep pemasaran internal ini menurut Ratna Sari dan Mas Tuti bahwa dalam penerapan manajemen perusahaan adalah melakukan training bagi SDM kita, ya, SDM perusahaan, untuk memberikan informasi yang menyangkut tentang strategi kerja, ya, sikap dan kemampuan, ya, dalam melakukan komunikasi maupun pemasaran. Nah, selanjutnya menerapkan manajemen komunikasi yang efektif, ya, dari manajemen perusahaan dengan sumber daya pelaksana, ya, dengan melakukan komunikasi, ya, dengan dua arah, yaitu antara atasan dengan bawahan, ya. Tentu hal yang dikomunikasikan ini itu dapat berupa misalnya masalah pekerjaannya atau masalah kerja, termasuk keputusan-keputusan penting lainnya dalam suatu perusahaan. Jadi penerapan konsep pemasaran internal ini selanjutnya adalah adanya personil administration, ya, tools and human resource management. Jadi manajemen ini perlu mempersiapkan program perencanaan SDM, sumber daya yang tepat, yang dan efektif, agar dalam pelaksanaan ini sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada aplikasinya, implementasinya, ya, itu diperlukan tentu koordinasi secara berkesinambungannya. Jadi penerapan internal marketing ini selanjutnya adalah developing service culture, ya. Jadi manajemen perusahaan ini harus menciptakan suatu pola yang sama untuk setiap SDM yang dimiliki, ya, agar kinerjanya tentu memuaskan pelanggan. Nah, internal marketing itu memiliki banyak manfaat, ya, dalam mencapai kesuksesan pemasaran. Oleh karena ini lebih bersifat kesuksesan pemasaran, oleh karena lebih bersifat integratif, ya, dan merupakan proses yang berkelanjutan. Nah, manfaat ini diantaranya menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, ya, yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oleh karena adanya suasana keterbukaan, ya, sehingga mudah menggali informasi mengenai potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, manfaat selanjutnya tentu adalah untuk mengurangi konflik, ya, karena setiap program yang terencana dengan baik dan partisipasi itu sangat ditekankan dalam pengambilan keputusan. Tentu manfaatnya yang lain ada, ya, misalnya memfasilitasi adanya inovasi, ya, karena internal marketing ini merupakan proses berkelanjutan
dan memotivasi karyawan untuk berpikir kreatif. Jadi keberhasilan perusahaan untuk memuaskan lingkungan internalnya ini itu akan dapat membawa keberhasilannya bagi lingkungan eksternalnya, ya. Bahkan perusahaan akan mampu menciptakan suatu pola pemasaran integratif dalam jangka panjang, ya, baik bagi karyawan maupun bagi pelanggannya. Kompensasi yang seimbang antara kinerja dan kepuasan akan imbalan itu akan menciptakan pandangan positif bagi SDM tentang perusahaan, ya, yang akan diwujudkan sebagai loyalitas kerja yang positif, ya, pada perusahaan. Jadi harus berupaya untuk melaksanakan internal marketing sebagai bagian baru dari proses manajemen usahanya. Kemudian ada pemasaran interaktif, ya. Nah, pemasaran interaktif ini merupakan salah satu dari jenis-jenis pemasarannya yang menurut Kolter dan Keller, pemasaran interaktif ini atau interaktif marketing adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadarannya, memperbaiki, ya, citra atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Nah, oleh karena itu karyawan seharusnya memiliki kemampuan untuk bisa berinteraksi, ya, dengan pelanggannya. Jadi mengharuskan setiap karyawan memiliki keterampilan dan profesional dalam melayani pelanggan, terutama kemampuan berkomunikasi melalui sistem informatika, ya. Jadi karyawan ini harus mampu memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan. Karyawan harus selalu mampu menarik, murah santung, ya, mau mendengarkan keluhan, siap bila diperlukan, ya, termasuk dia harus hormat, sabar, jujur, dan bisa dipercaya dalam mengelola media informasi. Nah, media yang dapat digunakan untuk pemasaran interaktif ini paling bagus untuk zaman now, ya, zaman sekarang adalah menggunakan teknologi informasi, ya, yang sangat maju sekarang ini. Di antaranya, ya, internet, ya. Internet. Kalau telepon seluler dan televisi saya kira sudah mulai ketinggalan, ya. Nah, ada beberapa keunggulan menggunakan model pemasaran interaktif ini. Kalau menurut Kotler itu mengatakan bahwa keuntungan dari pemasaran interaktif ini diantaranya adalah perusahaan dapat mengirimkan pesan khusus, ya, yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Yang kedua, internet dapat diandalkan dan pengaruhnya dapat ditelusuri dengan mudah. Kemudian yang ketiga, ya, pengiklanannya itu dapat mengukur respon dengan segera, ya, dengan memperhatikan berapa banyak pengunjung, ya, pengunjung yang berbeda, ya, yang mungkin mengklik laman atau iklan yang dipasangnya, ya, termasuk berapa lama mereka menghabiskan waktu dan kemana mereka pergi setelah itu. Itu bisa diikuti melalui program ini. Nah, kemudian menempatkan iklan berdasarkan kata kunci, ya, di mesin pencari, ya. Jadi ketika masyarakat benar-benar memulai proses pembelian.
Kemudian pemasaran interaktif ini juga sangat efektif untuk menjangkau masyarakat sepanjang hari ya. Kemudian sebagian besar pengguna dari media online ini adalah pelanggan berpendapatan tinggi dan berpendidikan tinggi ya, bahkan melebihi televisi ya itu. Jadi menurut Kotler dan Keller, sifat-sifat pemasaran interaktif ini itu bersifat penyesuaiannya. Jadi pesan dapat disiapkan untuk menarik individu yang dibidik. Kemudian dia terkini ya. Jadi pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. Kemudian interaktif. Jadi pesan dapat diubah tergantung pada respon seseorang. Jadi itu untuk pemasaran interaktif. Kemudian ada pemasaran eksternal ya. Ini merupakan salah satu dari jenis-jenis pemasaran. Jadi pemasaran eksternal ini bertugas ya, menjadi tugas dari manajer dan organisasi pemasaran perusahaan dalam memahami kebutuhan dan harapan besar pasar ya. Dalam memahami harapan pasar. Nah, upaya menciptakan produk atau jasa pelayanan serta mengupayakan terjadinya transaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi pemasaran eksternal ini dilakukan untuk memasarkan produk secara terbuka ya kepada konsumen. Sehingga manajemen pemasaran itu harus dapat merancang jenis produk, agribisnis dan kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen secara umum. Nah, jadi begitulah ya strategi pemasaran yang harus dirancang dengan baik agar produk dapat dikenal dan diminati oleh konsumen. Tetapi kunci dari semua ini tentu ya, terutama pemasaran interaktif itu adalah trust, kejujuran. Kalau dalam bahasa agama kita adalah siddiq ya, kejujuran. Sebab apapun yang kita pasarkan ya, apapun yang kita pasarkan dan melalui media apapun dan model apapun, kalau orang tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan, ya tentu tidak akan diterima. Maka di dalam agama kita, modal utama sebagai seorang pemasar itu yang paling penting adalah kejujuran. Jadi tentu menyampaikan apa adanya, ya jenis barangnya bagaimana, ya tidak ada gerar, tidak ada penipuan di dalamnya. Nah itulah, jadi sama saja ya. Jadi kejujuran ini adalah nilai universal yang bisa masuk pada semua sektor, termasuk dalam bidang pemasaran ya. Jadi seorang marketing yang tidak mendapatkan trust ya, kepercayaan kepada ya dari konsumennya, tentu sulit untuk bisa memasarkan produk-produknya, termasuk produk agribisnisnya. Saya kira ini yang sempat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini mungkin kuliah terakhir ya. Kuliah terakhir. Setelah itu saya akan minta kepada Anda untuk merangkum keseluruhan dari materi kuliah yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.